Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Selasa 19 Desember 2023. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yohanes lahir saat orang tuanya disebut mandul, namun Allah menunjukkan kuasanya. Bagi kebanyakan orang tua, anak adalah harta tak ternilai yang diharapkan. Kelahirannya sangat memberi sukacita. Kelahiran Simson dan Yohanes juga memberikan kegembiraan, bukan hanya bagi keluarga, tetapi untuk seluruh bangsa. Simson menjadi hakim yang memimpin Israel. Yohanes menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Al-Masih yang menebus bangsa manusia. Apakah kelahiran atau kehadiran kita di dunia juga menjadi sukacita bagi keluarga kita? Juga dirasakan oleh dunia lingkungan sekitar kita. Kita lahir, kita ada tidak kebetulan belaka.
Tuhan punya rencana bagi kita. Sebagaimana Simson dan Yohanes lahir untuk keselamatan bangsa, begitupun kita dilahirkan dengan maksud-maksud tertentu. Maka marilah kita temukan apa maksud Allah atas diri kita sendiri. Marilah kita bangun kesadaran bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita. Seperti halnya pernah ditulis oleh Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau, yang dikisahkan tentang seorang murid. Tidak ada seorang murid Zen yang berani mengajar sebelum ia pernah hidup bersama gurunya paling sedikit 10 tahun lamanya. Tenno sesudah berguru selama 10 tahun menjadi seorang pengajar. Pada suatu hari ia berkunjung kepada guru Nanhin. Waktu itu hari hujan, maka Tenno memakai bakia dan membawa payung. Ketika Tenno masuk, Nanhin berkata kepadanya, "Engkau meninggalkan bakia dan payungmu di depan pintu, bukan? Ingatkah engkau, payungmu kau letakkan di sebelah kanan bakia atau di sebelah kirinya?" Karena tidak dapat menjawab, Tenno menjadi bingung. Ia menyadari bahwa ia belum mampu membina kesadaran tak kunjung henti. Maka ia menjadi murid Nanhin dan belajar selama 10 tahun lagi untuk mencapai kesadaran tak kunjung henti. Orang yang mempunyai kesadaran tak kunjung henti adalah orang yang memberikan perhatian penuh pada setiap saat. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah selalu menyertai hidup kita dan mempunyai rencana besar atas hidup kita, seperti rencana besar melalui Simson dan Yohanes Pembaptis. Saatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membangun kesadaran penuh atas kehadiran dan rencana Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Dia, Tuhan, tidak akan pernah lupa. Dia juga tak akan pernah lelap. Dia selalu terjaga untuk kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.